Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Injili Anugerah Tuhan kilometer 14,5 di Pancur Batu. Kami percaya kasih Tuhan memenuhkan kita semuanya. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau setia sampai akhir hidup kami. Inilah doa dan kerinduan hati kami. Mari kita nyanyikan pujian ini. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Katakan sekali lagi, Bapa, Engkau mengenal hatiku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Dengan kasih Tuhan kami undang kita semuanya boleh bangkit berdiri. Dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita nyatakan kepada Tuhan. Inilah janji kita kepada Tuhan untuk mau setia berserah kepadanya. Haleluya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku
aku berserah. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia, ku kan setia sampai akhir hidup. Kami mau setia padamu Tuhan. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Allah Bapa kami yang baik, yang bertahta di kerajaan sorga, dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Betapa kami selama hidup kami menikmati kebaikan Tuhan, pimpinan, perlindungan, bahkan berkat Tuhan yang luar biasa. Pagi ini kami datang menghampiri hadirat Tuhan. Oh Tuhan Yesus yang baik, walaupun dalam hidup kami mengalami banyak pergumulan hidup di bidang ekonomi, mungkin juga pergumulan hidup di bidang dalam hal sakit, penyakit. Tidak satu pun itu yang sanggup memisahkan kami dari kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang maha baik, walaupun kami berdiri di tengah badai, kami tahu tangan Tuhan sanggup menolong kami. Itulah yang memampukan kami bertahan karena kemurahan Tuhan. Tuhan yang baik, kami tinggalkan di belakang kami semua persoalan hidup kami. Sehingga saat ini kami mau fokus Tuhan, bukan fokus pada persoalan hidup kami. Bukan fokus pada apa yang kami makan, apa yang kami minum. Bukan pula fokus pada sakit badani kami, tapi kami mau fokus pada kebenaran firman-Mu. Kami mau fokus pada janji dan pengharapan-Mu. Kami mau fokus menjadi umat yang menyenangkan hati-Mu. Sebentar kami mau masuk ke bait Tuhan. Ampuni segala kesalahan dan dosa pelanggaran kami, agar kami menjadi layak menghampiri hadirat Tuhan. Kami mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Kami pun mengampuni, bahkan memberkati orang yang membenci kami. Biarlah di tempat ini suami memberkati istri, istri memberkati suami, dan orang tua memberkati anak-anak, bahkan anak-anak memberkati orang tuanya. Kami pun memberkati pemimpin kami, keluarga gembala sidang kami. Kami memberkati para pelayan-pelayan kebaktian kami Tuhan. Karena dengan demikianlah kami sanggup dan boleh mendapat berkat dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sementara ini kami akan masuk dalam hadirat Tuhan dengan hati bersyukur dan sikap sukacita yang penuh. Di dalam nama Yesus Kristus kami menghampiri hadirat Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami memulai kebaktian kami. Umat Tuhan yang percaya, mari sama-sama kita berkata, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita semua adalah orang diberkati Tuhan, amin. Katakan kepada kanan kiri saudara, salam damai kasih Tuhan. Haleluya. Kita boleh memuji Tuhan, kita bersyukur akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Oh, ku bersyukur. Kau panggilku
berdiri karena kita adalah umat yang sudah ditebus Tuhan. Amin. Mari kita bernyanyi karena kita sudah ditebus. Haleluya. Kami yang telah ditebus. Hidup kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Kau selamatkan hidup kami. Dan kami mau mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kami Tuhan. Inilah rindu kami nyatakan kepadamu. Haleluya. Kepada
kehendak-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Bersama kita katakan pujian ini. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu, seluruh jiwaku Tuhan, seluruh jiwaku memuji-Mu, kami memuja-Mu, ku memuja-Mu, ya Allahku, berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu, semuanya bagi-Mu, di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu, semuanya bagi-Mu, di dalam hidupku, di setiap waktu, oh nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu. Mari angkat tangan kita ke sorga, bahwa kita benar-benar boleh memberikan hidup kita, hati kita kepada Tuhan. Bersama katakan,
oleh Tuhan Yesus. Mari kita nyatakan langsung kepada Tuhan. Kita mengasihi Dia. Kita cinta kepadanya. Kita mau mematuhi Dia. Merenungkan firman-Nya dan mengerjakannya sepanjang umur hidup kita. Mungkin pujian ini tidak banyak yang tahu. Tapi biar kita ulang dan kita mengatakannya langsung kepada Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mungkin persoalan silih berganti datang menghampiri hidupmu. Masalah datang bertubi-tubi, sepertinya tiada hentinya. Tetapi di pagi hari ini, mari paksa hidupmu untuk mengasihi Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Bagi kita yang mengasihi Tuhan, segala apapun yang terjadi di dalam hidup kita, Tuhan buat itu menjadi kebaikan. Mari katakan dengan segenap hatimu, dari dasar hatimu katakan, aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengasihi Engkau. Kami cinta kepada-Mu Tuhan. Dalam situasi apapun Tuhan, karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Engkau berikan putra-Mu yang tunggal mati di kayu salib, mengalami banyak penderitaan, darahnya tercurah untuk menebus kami, untuk membenarkan kami. Dan Engkau Yesus Tuhan kami, Tuhan yang mengasihi kami, Engkau serahkan nyawa-Mu untuk menebus kami.
Dan Engkau kalahkan maut supaya kami keluar sebagai pemenang Tuhan. Bahkan lebih daripada orang-orang yang menang. Engkau kalahkan maut, Engkau hidup supaya Engkau menyertai kami, menolong kami, membimbing kami, menuntun kami senantiasa. Karena Engkau hidup Tuhan, Engkau selalu ada bagi kami. Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan berbicara Engkau kepada kami semuanya lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Menguatkan kami dan membaharui komitmen kami untuk mengasihi Engkau, untuk mempercayai-Mu, untuk mematuhi Engkau sepanjang umur hidup kami Tuhan. Karena tujuan hidup kami hanya untuk menyenangkan Engkau. Tujuan kami membuat Engkau bergemar Tuhan. Tujuan kami melakukan apa yang Kau suruhkan kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi setiap umat-Mu yang ada di tempat ini, bahkan yang secara online juga mereka turut ibadah dari tempat ini. Semuanya Engkau jamah Tuhan. Dan Engkaulah Allahku yang berjanji meneguhkan pemberitaan firman-Mu dengan kuasa dan tanda mujizat. Biarlah setiap yang berdosa datang kepadamu dan beroleh pengampunan Tuhan. Setiap yang sakit datang kepadamu dan beroleh mujizat-Mu, pertolongan-Mu, kesembuhan yang daripadamu. Mereka yang terikat Engkau bebaskan Tuhan. Karena Roh Kudus-Mu yang dahsyat, Roh Kudus-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Dan hati kami siap ditaburi oleh benih-benih firman-Mu Tuhan. Dan hamba-Mu Tuhan mohon kuasa Roh Kudus-Mu melakukan lebih daripada apa yang telah hamba-Mu persiapkan daripada kebenaran firman-Mu. Menjadi makanan rohani bagi kami semuanya. Syukur bagi-Mu Bapa. Dan segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari umat Tuhan yang mengasihi Tuhan Yesus kita berkata, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam semua. Puji Tuhan. Terima kasih buat pelayan ya, musik, WL dan singer serta dancer. Tuhan memberkati dan semakin Tuhan pakai bertambah-tambah luar biasa lagi. Nah, kita bersyukur minggu yang lalu kita sudah dengarkan firman Tuhan spesial ya, saudaraku, dengan topik wanita bijak. Amin. Ya, dan semua para wanita dalam sidang Tuhan ini ambil bagian dalam pelayanan pada hari Minggu yang lalu. Ya, dari pemimpin pujian, dancer, ya, hanya pemain musik, bahkan pemain drumnya pun wanita. Hanya pemain keyboard kita belum ada yang wanita. Kita berdoa biar di bulan-bulan selanjutnya ada wanita-wanita yang menyerahkan diri dan mau melayani bermain keyboard. Amin. Bapak Ibu, sungguh luar biasa, saya sangat diberkati. Lewat kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Ibu Gembala hari Minggu yang lalu. Bagaimana wanita itu diciptakan untuk pria. Dan wanita itu diambil dari tulang dan daging pria. Jadi pria itu wajib mengasihi pasangannya. Amin. Wajib. Dan wanita itu bukan diambil dari tulang kepala sehingga dijunjung-junjung. Bukan diambil dari tulang kaki sehingga dipijak-pijak. Tetapi dari tulang rusuk yang dekat ke hati. Jadi untuk dikasihi. Wah, luar biasa. Dan saya percaya kalau semua wanita-wanita yang ada dalam sidang Tuhan ini mempraktekkan firman Tuhan itu, oh, suami saudara akan dikenal di gerbang. Di pintu gerbang seperti dalam Amsal 31 itu. Terhormat, ternama, berhasil. Amin. Karena wanita itu jadi penolong, bukan perongrong. Karena itu kodratnya dikasih Tuhan. Walaupun mungkin suami banyak kurangnya. Ya, mungkin kurang cekatan, agak lambat-lambat. Saudara yang wanita lebih cekatan, wah lebih bersemangat. Tapi bukan menjadi perongrong bagi suami, tapi menolong dia untuk lebih cekatan. Amin. Dan bapak-bapak,
Kalau mau ditolong berarti ada yang saudara kerjakan. Jangan hus. Tahu hus? Duduk di kedai, main catur, nggak ada yang dikerjakan. Wanita bukan untuk itu, untuk menolong saudara main catur. Wanita untuk menolong saudara kalau ada yang saudara kerjakan, dan wajib bagi bapak-bapak sebagai kepala rumah tangga bekerja. Sehingga apa yang telah ditetapkan Tuhan, wanita jadi penolong yang sepadan. Sehingga istri-istri ya menolong suaminya karena ada yang mau dikerjakan. Menolong untuk menanggung jawab rumah tangga, menolong untuk mendidik anak-anak, menolong untuk mencukupi segala kebutuhan, baik keuangan, baik hal rohani, baik badani. Tapi inisiatifnya dari suami, dari laki-laki. Amin. Amin. Jadi jangan seperti yang pernah saya dengarkan. Ibu bawa keranjang di atas, anak di depan satu, di belakang satu, kiri kanan keranjang. Pergi ke ladang. Di atas lengkap bontot, pisau, ya, di ladang sudah ada cangkolnya. Tapi suami, hus, hus. Nggak jadi seperti apa yang dijanjikan Tuhan. Tapi biarlah suami-suami dan keluarga-keluarga di tempat ini menggenapi apa yang telah dijanjikan Tuhan. Itu yang jadi dalam hidup rumah tangga kita. Amin. Mengalami penggenapan janji Tuhan. Nah Bapak Ibu, hari ini kita akan maju terus dalam mempelajari firman Tuhan. Bila 2 minggu yang lalu kita memperingati kebangkitan Yesus dari kematian. Dan sesudah Yesus bangkit, apa yang terjadi sih sama murid-murid? Apakah sesudah Yesus bangkit menampakkan diri pada murid-murid, semuanya pada semangat? Semuanya pada, wah, ya bersorak-sorai, Yesus sungguh bangkit, Yesus luar biasa. Saya baca Alkitab saya, ternyata Petrus yang di Alkitab bukan demikian. Walaupun dia udah 3 kali mengalami perjumpaan dengan Yesus sesudah Yesus bangkit, ternyata hilang semangatnya. Kenapa hilang semangatnya? Mari kita lihat sebentar dalam Yohanes 21. Ayat 1 sampai 3. Mungkin sebagian kita juga mengalami apa yang dialami Petrus. Sepertinya nggak kelihatan lagi Yesus. Karena masalah yang menumpuk. Tapi biar lewat kebenaran firman Tuhan ini, ya, biar kita bertambah-tambah mengasihi Yesus apapun yang terjadi. Amin. Mari kita buka Alkitab kita, Yohanes pasal 21, ayat 1 sampai 3. 1, 2, 3 ya. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Ayat 3. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ayat 14 kita lompat. 1, 2 ya. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Jadi sebelum yang ketiga kali ini, mereka sudah bertemu dengan Yesus 2 kali sesudah Yesus bangkit dari kematian. Sebenarnya nggak ada alasan bagi mereka
tidak bersemangat. Tidak ada alasan bagi mereka untuk kembali pada dunia yang lama. Tetapi Petrus ini, sesudah dilihatnya pun Yesus 2 kali, dia masih kembali kepada perahunya yang lama yang sudah ditinggalkannya, kepada hidupnya yang dulu. Ya, bisa kita bayangkan, karena sesudah Yesus mati di kayu salib, dikuburkan, mereka tidak sama-sama lagi. Biasa bersama-sama Yesus 3,5 tahun, apa yang dimakan Yesus mereka makan. Fasilitas yang didapat Yesus mereka nikmati. Tetapi dikala Yesus sudah mati, dan bahkan sesudah bangkit dari kematian, tidak lagi bersama-sama seperti dulu. Hingga Petrus berpikir, udahlah, guruku nggak ada lagi, nggak tiap hari lagi kami sama. Sehingga dia ambil lagi perahunya. Dia berkata pada teman-temannya, aku mau pergi menangkap ikan. Tetapi yang lainnya terbawa, kami juga ikut. Dan mereka bersama-sama. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kadang dalam masalah pergumulan hidup ini, seolah-olah Tuhan itu tidak kelihatan. Bahkan seolah-olah Tuhan itu sepertinya tidak ada. Tetapi sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Yesus, Yesus datang kepada mereka. Karena Tuhan tidak pernah menyesal akan pilihan dan panggilannya dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memilih Petrus berdoa semalam-malaman, dan memilih 11 rasul lainnya dengan berdoa bersungguh-sungguh. Demikian juga saya dan Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Yesus sudah serahkan nyawanya di kayu salib. Dan semua apa yang dinubuatkan tentang dia digenapi, supaya saya dan saudara diselamatkan. Supaya saya menjadi berarti. Bapak, Ibu, Tuhan tidak pernah gagal akan rancangannya dalam hidup saya dan saudara. Amin. Tuhan tidak pernah gagal akan rancangannya atas hidup saya dan saudara, walau kita banyak kekurangan. Karena dalam perikop selanjutnya, Yesus 3 kali bertanya kepada Petrus. Sesudah Petrus mematuhi apa yang dikatakan oleh Yesus untuk menebarkan jalannya, dan dia dapat 150 ekor. Oh, tetapi jalannya tidak koyak, walau banyak ikan yang dia dapat. Dan Yesus berkata, bawa beberapa ekor, dipanggang dan dibagi-baginya. Sesudah sarapan, Yesus berbicara kepada Petrus. Biarlah kita semua di sini jangan mau tertuduh. Walau ada kekurangan, tetapi biar kita memperbaharui penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Dan kita semakin bersungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Mari kita lihat sebentar dalam perikop selanjutnya, dalam ayat 15 sampai yang ke-19. Sekitar 5 ayat saja. Kita baca bersama-sama. Maukah Bapak Ibu semuanya? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 17.
Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Puji Tuhan buat firman Tuhan ini. Bapak Ibu, dalam terjemahan baru, sepertinya perkataan yang sama, pertanyaan yang sama diulang Yesus. Tetapi dalam terjemahan aslinya berbeda artinya. Dalam bahasa Indonesia, dalam pertanyaan pertama Yesus berkata, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Dalam bahasa Yunani dikatakan agape, agapau, yaitu kasih yang menuntut komitmen, kasih yang mengutamakan Allah lebih daripada apapun. Dan kita perhatikan dalam pertanyaan pertama ini, Yesus berkata kepada Simon, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Dalam pertanyaan pertama, Yesus berkata, apakah engkau mengasihi aku? Lebihkah engkau mengasihi aku daripada mereka ini? Maksudnya teman-temannya, rekan-rekannya, sahabat-sahabatnya. Yang ada di situ Yohanes, ya maaf saudaraku, yang ada di situ ya dikatakan Thomas, ya ada di situ Nathanael, anak-anak Zebedeus, Yohanes dan Yakobus, dan dua muridnya yang lain, ini tidak disebut namanya. Apakah engkau mengasihi mereka ini lebih daripada aku? Bapak Ibu, mengasihi Tuhan harus seluruh hidup kita. Amin. Jangan kita letakkan sahabat kita, teman-teman kita, bahkan perahu kita. Sama seperti Petrus ini ditanya Tuhan juga, apa engkau lebih mengasihi perahumu daripada saya? Apakah engkau lebih mengasihi hasil tangkapanmu itu daripada saya? Tuhan mau kita berkomitmen mengasihi Dia lebih daripada apapun. Ini yang Tuhan mau. Sayang Petrus menjawabnya tidak demikian. Walaupun jawabnya dalam tulisan dalam bahasa Indonesia dia dikatakan, apa dikatakan dalam ayat yang ke-15 ini? Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Mengasihi dalam tulisan ini dalam bahasa Yunaninya Phileo. Ya. Yang berarti rekanmu. Aku rekanmu, aku sahabatmu. Bukan mengasihi dengan komitmen yang meninggalkan semuanya. Sehingga Tuhan Yesus menanyakan hal yang sama kedua kali.
Bapak Ibu, hanya saat beberapa kalimat yang tidak Tuhan lanjutkan. Yesus bertanya pada ayat yang ke-16, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau agapau? Agapau. Apakah engkau berkomitmen mengasihi aku lebih daripada semuanya? Pertanyaan pada kita, apakah kita mengasihi Tuhan lebih daripada hobi kita? Apakah kita mengasihi Tuhan lebih daripada apa yang kita capai? Apakah kita lebih mengasihi Tuhan lebih daripada karir kita? Biar kita jawab masing-masing. Bapak Ibu, Petrus menjawab dengan jawaban yang sama. Sampai yang ketiga kali. Dalam ayat 17. Tuhan Yesus bertanya lagi. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dalam tulisan aslinya, mengasihi di sini sudah berganti, bukan agapau lagi, tetapi phileo. Apakah engkau menjadi rekan, menjadi sahabat denganku? Kata Tuhan Yesus kepada Petrus. Bapak Ibu, kalau kita bersahabat, sahabat kita bisa mengambil sesuatu daripada kita, dan kita juga bisa memberikan kepada sahabat kita. Sangat dekat. Dan Petrus menjawab apa dikatakannya. Karena Alkitab ini menuliskan, maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Dia sedih. 3 kali Tuhan tanya, dan itu menggugah hatinya. Bapak Ibu, karena jauh-jauh sebelumnya dia sudah berkata, mati pun aku rela Tuhan, mati kalau mereka ini lari daripadamu. Aku mau mati untukmu. Aku mau menyerahkan nyawaku untukmu. Tetapi dalam kenyataannya tidak demikian. Hanya pembantu rumah tangga yang datang berkata, kau kan aku lihat bersama-sama dengan dia dikala Yesus sedang disidang. Aku lihat dan kau sering bersama-sama dengan dia. Dia berkata, aku tidak kenal dia. Bahkan sampai 3 kali Petrus menyanggal Tuhan Yesus. Dan ini yang dipertegas oleh Tuhan Yesus. Apakah hanya mulutnya, hanya ucapannya yang berkata, aku mengasihi engkau Yesus. Karena Petrus ini tipe yang suka meledak-ledak. Suka, dan dia pintar berbicara. Siapakah aku ini? Menurut kalian, kata Tuhan Yesus. Oh, murid yang lain berkata, ada yang berkata Elia. Tetapi Petrus berkata, Mesias, Juru Selamat, Anak Allah. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata, di atas perkataanmu itulah dibangun jemaatku, kata Tuhan Yesus. Banyak sikapnya yang sepertinya pahlawan. Tetapi kalau menghadapi, ya saudaraku, tuduhan bahwa dia adalah murid Yesus dikala Yesus sedang disidang, dia menyangkal Yesus 3 kali. Saya percaya, waktu pertanyaan pertama, dia sudah berpikir, Tuhan masih mau nggak menerima saya? Sudah 3 kali kusangkal. Tetapi Tuhan tidak pernah menyesal akan pilihan dan panggilannya. Amin.
Dan Petrus disadarkan. Karena kita lihat bagaimana Yesus berkata kepada Petrus. Dan Tuhan Yesus tidak berkata, Petrus anak Yohanes, tidak. Tetapi Simon anak Yohanes. Mengapa Tuhan memanggil dia Simon, bukan Petrus? Agar Petrus itu ingat kembali dari mana dia panggil. Ingat kembali kondisinya waktu dia dipanggil Tuhan menjadi rasul. Seorang nelayan yang tidak terpelajar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bahkan para imam-imam juga mengakuinya. Bahwa dia bukan orang yang terpelajar, hanya pengikut Yesus saja. Mungkin di antara kita pun tidak banyak yang terpandang. Tidak banyak yang berpendidikan tinggi. Tetapi Tuhan sudah memanggil kita. Dan Tuhan punya maksud dan rencana dalam hidup kita. Amin. 1 Korintus pasal yang pertama, ayat 26 sampai 29. Saya baca bagi kita semuanya. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Tuhan Yesus mengingatkan dia dari mana dia dipilih. Biarlah kita semuanya selalu tidak lupa dari mana Tuhan memanggil kita. Amin. Saya ingat dari mana saya dipanggil Tuhan. Dari orang yang depresi, yang hampir jalan-jalan, yang putus asa, tertekan. Tetapi ada orang yang memberitakan Injil pada saya dan saya membuka hati pada firman Tuhan kepada Tuhan Yesus. Dan saya diubahkan ada sebagaimana ada pada saat ini. Amin. Saya percaya semuanya kita punya latar belakang dari mana kita dipanggil Tuhan. Ada yang dari sakit penyakit. Ada yang dari masalah ekonomi. Ada yang dari masalah rumah tangga. Jangan kita lupa Tuhan, dari mana Tuhan memanggil kita. Sehingga kita tetap bersyukur dan mengingat kasih Tuhan, mengingat perbuatan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Dan ini yang Tuhan Yesus ingatkan kembali pada Petrus. Puji Tuhan, dalam pertanyaan yang ketiga, Petrus sadar. Dia berkata, Engkau tahu ya Tuhan, aku mengasihi Engkau. Jelasnya, Petrus katakan dalam ayat 17. Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu, ada beberapa pelajaran yang kita dapatkan dari percakapan Yesus dengan Petrus ini. Pertama, Tuhan mau rencananya digenapi dalam hidup kita. Amin. Walau ada kekurangan sama seperti Petrus ini, 3,5 tahun bersama dengan Tuhan Yesus, dia menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi Tuhan tidak gagal akan maksud tujuannya dalam hidup Petrus. Yesus datang kembali dan mengingatkan dia kembali akan pilihan dan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Dan komitmennya dibaharui kembali. Bapak Ibu, Alkitab menuliskan
bagaimana Petrus ini, dialah pengkhotbah yang pertama yang menyampaikan Yesus itu Tuhan. Sesudah hari Pentakosta, yang dulunya penakut, yang dulunya menyangkal Yesus, tetapi sesudah penuh dengan Roh Kudus, dia yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bahkan yang menghadapi mahkamah agama sekalipun dia tidak takut, karena panggilan Tuhan, pilihan Tuhan tidak gagal dalam hidupnya, pasti digenapi. Amin. Kalaupun ada kekurangan kita, mungkin kita seperti Petrus ini menyangkal Yesus, atau dosa-dosa yang lain, jangan mau tetap tertuduh, jangan mau tetap tertindas, jangan mau tetap terdakwa. Karena Yesus selalu berkata, marilah kepadaku yang kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus datang pada Petrus dan Petrus membaharui komitmennya. Dia bebas dari tuduhan, dari segala dakwaan apa yang sebelumnya dia lakukan. Dia berkata, aku mengasihi engkau Yesus. Engkau tahu seluruh hidupku, engkau tahu isi hatiku. Dan sejak saat itu dia tidak pernah menyangkal Yesus lagi. Bahkan beberapa kesempatan dia maju ke depan. Dikala murid-murid penuh dengan Roh Kudus dan tempat mereka goncang, semua orang yang ada di Yerusalem berkata, mabuk itu, sudah gila itu. Dia berdiri di depan dan dia berkata, jam segini mana mungkin orang mabuk, karena ini baru jam 9. Biar kita menyadari, Tuhan tidak pernah gagal akan pilihan dan panggilannya dalam hidup kita. Amin. Mungkin kita tidak seperti Petrus jadi rasul lagi, tetapi semuanya kita punya pilihan, punya panggilan dalam hidup kita. Agar kita menjadi berkat, agar kita menjadi terang bagi sekeliling kita, agar hidup kita menjadi kesaksian. Yang dulunya masih jatuh bangun, biarlah kita semuanya bangun terus di dalam Kristus. Amin. Kalau dulunya masih jatuh dalam dosa, bangkit lagi jatuh dalam dosa, biarlah lewat sesudah kebenaran firman Tuhan ini kita baharui komitmen kita. Kita mau mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh. Amin. Dan ini juga percakapan Yesus dengan Petrus ini adalah ujian ketulusan kasih Petrus. Biarlah tulus hati kita mengasihi Yesus. Ada satu pujian yang cukup lama. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kita yang menyanyikannya mudah ya. Tetapi orang yang menyanyikan awalnya ini sedang mempertaruhkan nyawanya. Anaknya, istrinya dibunuh karena percaya kepada Yesus. Orang yang membunuh anak dan istrinya berkata, ayo sangkal Yesus, kau akan hidup. Pada hari-hari terakhir dia berkata, aku tetap percaya pada Yesus. Dan dia nyanyi sambil dia dipancung. Dia berkata, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Dan dia dipancung mati. Bapak Ibu, ini dituliskan, ini diceritakan oleh orang yang memancung itu kepada seorang
penulis lagu. Dan dituliskan lagu ini. Dia mengikut Yesus walau harus sendiri. Dia tetap mengikut Yesus walau tidak dapat apa-apa. Dunia di belakang, Yesus di depan. Dia percaya teguh kepada Yesus. Biarlah kasih kita tulus kepada Yesus. Bukan kalau kita sembuh, kita mengalami mujizat, kita berkata, Yesus, aku cinta padamu. Banyak uang kita, ada deposito, semua bisnis kita lancar, usaha kita maju, mudah berkata, Yesus, aku cinta padamu. Biarlah kita bukan menjadi Kristen yang cengeng. Bukanlah orang yang mengasihi Tuhan dengan motif yang salah. Biar kita tetap mengikuti Yesus walaupun belum seperti apa yang kita harapkan, bisnis kita, usaha kita, keuangan kita, kesehatan kita. Mari tetap berkata, aku mengasihi Engkau Yesus. Amin. Amin. Tetap mengasihi Yesus dengan segenap hati kita. Walau besok ada tagihan yang harus dibayar. Jatuh tempo. Buka lapak usaha. Belum ada pembeli sampai jam 11 siang. Tetap berkata, mengikut Yesus keputusanku. Amin. Saudara buat bisnis satu. Bisnis kedua. Belum juga seperti apa yang saudara harapkan hasilnya. Tetap berkata, Yesus, aku cinta padamu. Karena kita mengasihi Yesus bukan karena hanya berkat-berkatnya. Kita mengasihi Yesus karena Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Amin. Gak ada yang bisa kita balas dengan kasih Yesus. Dia serahkan nyawanya, dia tinggalkan sorga yang mulia. Dia ambil rupa seorang manusia, menderita karena mengasihi saya dan saudara. Jangan buat takaran kasih saudara dengan pencapaian. Jangan membuat takaran kasih saudara kepada Yesus dengan kesehatan saudara. Jangan buat takaran kasih saudara dengan pencapaian saudara. Semua itu bisa berubah-berubah. Buat takaran kasih saudara karena Yesus sudah mengasihi saudara terlebih dahulu. Amin. Karena nggak ada yang bisa kita perbuat untuk membalas kasih. Dia mati di kayu salib. Dia berpisah dengan Bapaknya. Dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena dia minum cawan dosa kita. Dia mau menderita berpisah dan itulah dia paling perpisahan yang sangat dia rasakan. Yang paling berat berpisah dengan Bapa. Demi menyelamatkan saya dan saudara. Bapak Ibu, mari. Jangan ada sesuatu pun yang membuat kasih kita berkurang kepada Yesus. Biarlah kita mengasihi Yesus lebih daripada pencapaian kita, lebih daripada apa yang kita miliki, lebih daripada situasi atau keadaan kondisi yang kita alami. Kita tetap mengasihi Dia. Amin. Dan lewat percakapan Yesus dengan Petrus ini juga melihat, menguji kelakuan kita, perbuatan kita. Apakah perbuatan kita bukti kita mengasihi Dia, mengasihi Yesus?
Ayo bapak-bapak, bagaimana komunikasimu dengan istrimu? Bapak-bapak, bagaimana sikapmu dengan istri dan anak-anakmu? Ibu-ibu, bagaimana sikap pada suami? Bagaimana sikap kepada anak-anak? Bagaimana sikap kita kepada tetangga? Mencerminkan kasih kita kepada Yesus kah? Apakah perkataan kita perkataan yang lemah lembut, penuh dengan kasih, atau perkataan yang kasar? Bahkan semua nama-nama di kebun binatang di Simalingkar sana kita ucapkan. Mari berubah karena kita mengasihi Yesus. Tingkah laku kita. Ayo anak-anak, jangan berontak kepada orang tua. Disuruh A, kerjakan A. Jangan berontak kepada guru saudara. Suruh ngerjain PR, kerjakan. Karena saudara mengasihi Yesus. Punya etika yang bagus, jujur. Jangan bohong. Kalau saudara berjanji nggak bisa nepati, minta maaf ya. Jangan tunggu dia tanya, kenapa kamu nggak datang? Apalagi kalau udah punya utang, nggak bayar. Kenapa belum bayar utangnya? Kan udah jatuh tempo. Sebelum dia tanya, punya etika yang bagus. Karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Katakan, maaf ya bang, maaf ya bu, saya tidak bisa bayar. Saya memang sudah janji, maafkan saya usahakan. Amin. Ayo. Ada orang yang membukakan pintu, mungkin saudara ke supermarket atau ke tempat belanja, ada pintunya kaca dibukakan, bilang terima kasih. Itu tingkah laku kita, perbuatan kita membuktikan kita mengasihi Yesus. Amin. Jadi mari, karena kita mengasihi Yesus, hindari berbuat yang tidak dikehendaki Tuhan. Bapak-bapak setia dengan pasangannya. Ayo, jujur, padakan apa yang ada pada saudara. Jangan paksa diri. Bahkan sampai melakukan apa yang tidak benar di hadapan Tuhan. Dan ini bukti, dan ini kita menjadi berkat. Dan juga mengasihi Yesus. Kita harus setia. Amin. Saya sudah dari awal tadi berkata, mengikuti Yesus itu tidak semuanya jalan tol. Tadi malam pun itu saya sampaikan kepada kaum muda. Mengikuti Yesus bukan berarti semuanya beres. Bukan semuanya, wow, seperti yang kita inginkan. Tetapi seperti yang Tuhan inginkan. Sama seperti apa yang dialami oleh Petrus ini. Kerinduan mereka, Tuhan Yesus itu menjadi raja. Raja secara, ya punya tahta, punya istana, punya tentara. Itulah yang mereka impikan. Ternyata Yesus mati. Dan pada hari yang ketiga bangkit. Tidak seperti yang mereka harapkan. Tetapi Yesus tetap menjadi raja di atas segala raja. Amin. Nanti di surga nanti akan kita lihat tahtanya. Tahta yang penuh dengan kemuliaan. Bapak, ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan biarlah apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, kita tetap setia mengikuti Yesus. Bukti kita mengasihi Dia. Katakan pada kiri kanan saudara, mari kita setia mengikuti Yesus. Amin. Dalam kehidupan kita juga kalau kita mengasihi Yesus, mari setia belajar firman Tuhan. Baca Alkitab saudara, mari setia berdoa. Mari setia ikut ibadah-ibadah kita yang ada. Ada ibadah minggu seperti ini, ada ibadah komsel.
yang terdekat pada rumah saudara. Ada juga ibadah, ya doa sapaat. Mari datang. Mari kaum muda datang kebaktian kaum muda setiap Sabtu. Dalam ibadah-ibadah pribadi saudara. Ayo sisihkan waktu saudara untuk memiliki saat ibadah dengan Tuhan tiap-tiap hari. Bapak Ibu kita kumpul di sini sekali seminggu, paling lama 2 jam. Kita menghadapi hidup ini 24 kali 7 dalam seminggu. 24 jam maksud saya kali 7 hari. Berapa itu? Nggak cukup cuma 2 jam. Mari kita setia beribadah kepada Tuhan. Bangun tidur berdoa, menyembah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Ya ada mungkin saudara, ya sibuk dengan pagi hari, ada aktivitas dari pagi, bahkan dari malam sampai ya jam 9, jam 10. Berikan waktu saudara yang terbaik. Kita tidak kaku tentang waktu, tapi di mana saudara lebih afdol, lebih nyaman, lebih lebih intim dengan Tuhan, berikan waktu saudara beribadah. Amin. Saya memang terbiasa pagi hari karena ikut Tuhan Yesus. Markus pasal 1 ayat 35. Ya, saudaraku, tapi ada sebagian, wah saya masih sibuk situ Pak, masih kerja. Ayo berikan waktu saudara. Kalaupun datang hujan badai sekalipun, mari tetap setia beribadah. Amin. Karena itu bukti kita mengasihi Yesus. Saudaraku, kalau saudara bertumbuh dalam Tuhan, saudara terlebih dahulu menikmatinya. Kami hamba Tuhan hanya mengingatkan saudara, menyampaikan kebenaran kepada saudara, yaitu firman Tuhan, supaya kita semuanya bertambah-tambah dewasa dan menjadi seperti Yesus. Amin. Jadi mari bertambah sungguh mengasihi Tuhan. Jangan biarkan apapun yang mendakwa kita. Jangan biarkan setan menuduh. Petrus tidak membiarkan setan menuduh dia. Dan Yesus datang kepadanya mengingatkan kembali komitmennya, pilihan Tuhan atas hidupnya. Biarlah kita semua menyadari ada pilihan Tuhan dalam hidup kita. Ada maksud Tuhan dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. 3 kali Yesus berkata, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Pertama sekali Yesus berkata, apa engkau agapau? Lebih daripada semuanya ini. Yang kedua Yesus berkata, Simon anak Yohanes, apa engkau agapau kepadaku? Petrus menjawab dengan perkataan, ya Tuhan, aku rekanmu, aku sahabat, aku pilih kepadamu. Sampai yang ketiga kali Yesus berkata, Simon anak Yohanes, apakah engkau Phileo? Apakah engkau sahabatku? Apakah engkau menjadi rekan bagiku untuk menyampaikan maksud Tuhan, untuk menyampaikan Injil kepada banyak jiwa-jiwa? Simon menangis dan berkata, ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Dan Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Bukti kita mengasihi Tuhan. Mari gembalakan domba-domba Tuhan. Bagi saudara yang sudah memimpin dalam sidang Tuhan ini, gembalakan semuanya domba-domba yang Tuhan percayakan pada saudara. Saudara mungkin berkata, aku jadi belum pemimpin. Gembalakan istri saudara, anak-anak saudara, cucu menantu saudara.
Kalau saudara sebagai kakak, adik-adik saudara, adik-adik saudara, sepupu saudara. Karena untuk itulah Tuhan memanggil kita untuk memberitakan Injil, untuk menyampaikan kabar baik bagi orang-orang yang ada dalam jangkauan kita. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Aku mengasihi Engkau Yesus.
Kami bersyukur padamu buat kebenaran-Mu. Tuhan Yesus, Engkau datang menampakkan diri pada murid-murid-Mu Tuhan, yang sudah meninggalkan panggilan mereka, bahkan mereka pergi kepada hidup mereka yang sudah mereka tinggalkan sebelumnya. Tapi Engkau tidak pernah menyesalkan pilihan-Mu dan panggilan-Mu dalam hidup kami. Engkau mendatangi kami Tuhan. Dan sama seperti Engkau bertanya kepada Petrus, Simon anak Yohanes, apakah Engkau mengasihi aku? Tuhan Yesus, biarlah lewat kebenaran firman-Mu ini, kami dibaharui dalam komitmen kami Tuhan, dalam mengasihi Engkau. Bila kasih kami mulai pudar Tuhan, bila kasih kami mulai berkurang Tuhan, biarlah lewat kebenaran firman-Mu ini Tuhan, kasih kami kepadamu diperbaharui Tuhan. Sama seperti kasih kami waktu kami mula-mula lahir baru Tuhan, menerima Engkau Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami Tuhan. Kasih yang merasa terlalu lama untuk hari Minggu selanjutnya. Kasih yang selalu rindu untuk berkumpul bersama-sama memuji menyembah Engkau. Kasih yang selalu memberitakan kabar baik, kabar keselamatan bagi setiap jiwa-jiwa yang kami jumpai. Kasih yang tidak takut menyatakan kebenaran-Mu. Kasih yang memilih hidup sesuai dengan standar firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, ini kami Tuhan. Kami mau dibaharui. Kami mau berubah Tuhan, agar semua maksud tujuan-Mu Tuhan jadi bagi kami. Dan Engkau berkata, gembalakanlah domba-domba. Kau memilih kami untuk satu maksud tujuan yang indah, agar nama-Mu dimuliakan, agar setiap jiwa-jiwa yang Kau percayakan dalam pelayanan kami semua tergembalakan dengan baik, dan semuanya sampai pada masuk rencana. Terima kasih Bapa. Syukur bagi-Mu Tuhan. Kami juga bersepakat berdoa buat saudara-saudara kami yang baru pertama hadir datang ibadah di tempat ini, dan bagi mereka yang belum yakin akan keselamatan jiwa, biarlah lewat kebenaran firman-Mu mereka membuka hati, karena Engkau begitu mengasihi mereka Tuhan. Engkau tidak mau mereka terhilang. Engkau datang tinggalkan sorga dan mengambil rupa seorang manusia, mati di kayu salib, mengalami banyak penderitaan, dan Engkau bangkit pada hari yang ketiga. Biarlah mereka membuka hati kepadamu, dan darah-Mu membasuh mereka, menyucikan mereka, dan Engkau tinggal dalam hidup mereka Tuhan, dan Engkau membaharui mereka. Terima kasih Pak. Roh Kudus bekerja menjamah hati umat-Mu Tuhan, agar mereka percaya kepadamu. Syukur Tuhan, syukur Tuhan. Terima kasih buat firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang baru pertama hadir